Hai, Assalamualaikum, aku Delvi. Di video kali ini aku mau rekomendasiin villa murah 1 jutaan untuk 30-40 orang yang punya area luas dengan fasilitas lengkap dan dekat dengan Curug Cilember. Wah, penasaran kan kayak gimana? Tontonin video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu support aku dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke semua media sosial yang kalian punya. And now let's move on to the review. Kali ini aku sama keluarga mau staycation di Villa Ashley yang berlokasi di Jalan Curug Cilember, Cisarua, Bogor. Villa Ashley merupakan bagian dari manajemen surganya villa yang beberapa villanya juga udah pernah aku review ya. Untuk menuju ke Villa Ashley kita bisa pakai Google Maps. Dan tenang aja, akses jalannya tuh bagus dan mulus kok. Terus enaknya lagi bisa masuk bus 3/4 juga loh gengs. Jadi buat yang mau ramean pakai bus kesini bisa banget ya. Untuk rute jalannya adalah nanti kita akan lewat jalan raya. Terus setelah melewati rumah makan pagi sore, siap-siap kita bakal belok kiri masuk ke jalan yang ada plang tulisan Aries Biru ini gengs. Jadi ini tuh searah sama jalan ke Villa Aries Biru ya. Untuk akses jalan di sini tenang aja, jalannya juga tetap bagus dan masih muat untuk 2 kendaraan kok. Jadinya aman banget deh. Nah, kalau udah lewatin Villa Aries Biru, nanti di depannya itu akan ada 2 cabang jalan. Dan kita ambil belok kanan ke Jalan Jogjogan. Nah, dari sini masih lurus terus aja sampai nanti akan ketemu 2 cabang jalan lagi dan kita ambil jalur kiri yang tanjakan ini gengs ke arah Curug Cilember. Dari sini kita ikutin aja jalannya dan ikutin juga Google Maps ya. Jadi itu udah sesuai banget kok sama titik lokasinya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya kalau jalannya tuh sebagus ini gengs. Jadinya nyaman deh selama di perjalanan. Dan tenang aja, gak ada tanjakan ekstrim sama sekali kok. Terus nanti di depan itu akan mulai terlihat plang Villa Ashley berwarna kuning yang ada di sebelah kanan. Nah, kita ikutin aja pelangnya masuk ke jalan ini ya. Terus nanti di ujung sebelah kiri mulai deh terlihat bangunan villa dan akhirnya kita sampai juga nih gengs di Villa Ashley. Villa Ashley memiliki kapasitas untuk 30-40 orang dengan 4 kamar tidur, 4 kamar mandi, free 4 extra bed, gazebo, rumah pohon, private pool, playground, biliar, dan lapangan basket. Wah, lengkap banget ya. Di samping kanan merupakan rumah penjaga villa, lalu di depan ini adalah area parkir yang bisa menampung kapasitas hingga 8 mobil. Di area samping disediakan semacam gazebo untuk bersantai, yang view-nya itu langsung mengarah ke halaman bawah yang super luas. Wah, pasti pada penasaran kan? Di bawah itu ada apa aja sih? Oke gengs, kalau gitu langsung aja aku spill dulu area bawah ya. Untuk menuju ke bawah, kita harus melewati beberapa anak tangga. Dan tentunya ini tuh nggak disabilitas friendly. Karena lumayan jauh juga ya ke bawahnya. Di sini terdapat banyak fasilitas menarik seperti rumah pohon, kolam berenang, playground, hingga lapangan basket. Nah, kita mulai dari rumah pohon. Jujur, ini tuh rumah pohonnya unik banget gengs. Karena ada 2 rumah pohon dengan jembatan di tengahnya yang cocok banget buat dijadiin spot foto. Karena hasilnya tuh estetik dan instagramable banget deh. Rumah pohon ini hanya bisa diisi maksimal 4 orang ya. Terus di sini juga disediakan tangga untuk turun ke bawah, tapi jujur ini curam banget sih gengs. Jadi kalau anak-anak wajib dalam pengawasan orang tua. Lalu dari sini kita juga bisa menikmati pemandangan dengan sudut pandang yang lebih luas. Jadinya kelihatan ya seluruh area villa yang ada di bagian bawah. Nah, selain itu di sini juga terdapat jembatan penghubung dan ini tuh tinggi banget loh gengs. Kayaknya buat yang takut ketinggian gak cocok deh main-main kesini. Karena di bawahnya juga bolong-bolong gitu kan ya. Tapi buat yang gak masalah sama ketinggian sih seru-seru aja kok gengs main di rumah pohon ini. Keluar dari rumah pohon, sekarang kita jalan lagi untuk menuju ke area bawah. Jalannya tuh lumayan jauh sih, tapi anggap aja kita lagi olahraga ya. Nah, ini aku udah sampai di bawah dan langsung ketemu sama pool area. Jadi di sini tuh ada kolam berenang, playground, dan lapangan basket. Untuk ukuran kolam berenangnya ini tuh lumayan besar ya. Dan tentunya bisa digunakan juga oleh anak-anak maupun dewasa gengs. Karena memiliki 2 kedalaman yaitu 60 cm, lalu melandai ke bawah hingga kedalaman 180 cm. Wah, lumayan dalam juga ya. Jadi untuk kalian yang nggak bisa berenang, aku saranin sih jangan berenang ke arah yang dalam, kecuali pakai pelampung.
Dan untuk anak-anak yang berenang juga mesti diawasi ya, karena nggak ada pembatas antara kolam anak dengan kolam dewasa. Next, kita move ke bagian tengah. Di sini terdapat taman yang sekaligus digunakan sebagai area playground dan camping ground. Wah, asik banget ya. Area ini cocok deh buat bermain anak. By the way, semua fasilitas di sini tuh udah free alias gratis ya, gengs. Jadi, kalaupun kalian mau pakai tendanya juga bisa banget kok. Nah, untuk playgroundnya disediakan ayunan dan piring putar. Dan serunya lagi, permainan ini tuh nggak cuma bisa untuk anak-anak aja, tapi bisa juga loh untuk orang dewasa. Lanjut, kita ke area paling ujung. Ternyata di sini juga ada lapangan basket, gengs. Ukurannya pun luas ya. Dan sebenarnya lapangan ini juga bisa digunakan sebagai lapangan badminton. Cuma untuk raket dan koknya sih kayaknya kita mesti bawa sendiri ya. Sedangkan untuk bola basketnya tenang aja, di sini udah ada kok. Tinggal kita mainin aja. By the way, kalau dari bawah sini kelihatan banget deh view perbukitan hijau yang jelas di depan mata. Masya Allah, seger banget gengs liatnya. Bahkan lokasi villa ini tuh udah lumayan paling atas ya. Jadi udah pasti udaranya tuh sejuk banget. Oke gengs, sekarang aku udah di area atas. Mari kita bahas villanya. Di bagian depan terdapat tempat duduk sekaligus bisa digunakan sebagai area barbecue. Karena di sini juga disediakan alat barbecue ya, namun tidak termasuk arang. Lanjut, sekarang kita masuk ke area villanya yuk. Villa Ashley terdiri dari satu lantai dengan kapasitas untuk 30-40 orang. Nah, di bagian teras ini terdapat area duduk dan fasilitas biliar. Wah, jadi pas masuk ke dalam villanya langsung disambut deh sama biliar. Jujur gengs, fasilitas villanya tuh lengkap banget deh, semuanya tuh ada. Jadi emang cocok banget ya buat liburan sama keluarga maupun teman-teman. Terus di samping biliar juga dibikin kayak tempat duduk permanen, sehingga kalau mengumpul semua di area teras juga bisa duduk di sini ya. Dan tentunya kita akan dimanjakan sama view perbukitan yang kalau dilihat dari video sih kayaknya kurang jelas deh. Tapi aslinya jauh lebih cakep lagi gengs. Nah, sekarang saatnya kita mulai villa tour. Begitu masuk akan langsung terlihat area living room yang suasananya tuh homey banget. Jujur rasanya kayak di rumah sendiri deh gengs. Ruang berkumpul ini dilengkapi dengan satu set sofa, lalu di bawahnya ada karpet besar. Jadi bisa ngumpul sambil lesehan juga ya. Di dekat lorong kamar terdapat sofa bed yang bisa digunakan juga sebagai extra bed. Jadi kalau kalian ramean bisa juga nih pakai sofa ini untuk tidur gengs. Nah, selain living room, ruangan ini juga difungsikan sebagai karaoke room. Karena udah disediain fasilitas wifi, smart TV, dan karaoke set yang lengkap. Jadi kita bisa bebas karaokean sepuasnya ya di sini. Dan kayaknya sih nggak ada jam batas malamnya deh gengs. Karena area villanya juga jauh ya sama villa-villa lainnya. Jadinya bebas deh mau karaokean sampai jam berapa aja. Di area depan ini terdapat 3 kamar tidur, sedangkan 1 kamar lagi ada di paling belakang. Nah, kita mulai dari kamar pertamanya dulu ya gengs. Kamar ini cocok banget untuk kamar anak karena tema warna kamarnya tuh playful. Dan untuk tempat tidurnya juga disediakan tipe bunk bed atau kasur tingkat. Terus di Villa Ashley juga sudah free 4 buah extra bed ya, yang disediakan di masing-masing kamar. Jadi untuk kamar pertama ini bisa menampung kapasitas hingga 3 orang. Untuk pencahayaannya juga bagus banget ya, karena terdapat 2 jendela besar yang mengarah ke depan dan samping. Terus di sini tuh nggak ada lemari, namun disediakan laci gengs. Yang di dalamnya itu terdapat peralatan sholat, yaitu sejadah dan mukena. Dan gak ketinggalan juga terdapat arah kiblat di atas plafon. Area favorit aku dari kamar ini adalah balkonnya gengs. Wah, asik banget deh, duduk santai sambil liatin view perbukitan di depannya. Pemandangannya bener-bener fresh ya. Dan gak cuma itu aja, di sini juga ada kamar mandi dalam, namun sharing sama kamar di sebelahnya. Jadinya semi private bathroom gitu, gengs. Nah, kamar mandi ini hanya bisa digunakan oleh tamu-tamu yang stay di kamar 1 dan 2 aja ya. Terus uniknya lagi, masing-masing areanya tuh terpisah. Untuk wastafel dan area cermin ada di depan, sedangkan untuk shower room dan toiletnya juga terpisah nih. Area mandinya ada di sebelah kiri dan toiletnya itu di sebelah kanan.
Untuk fasilitasnya udah ada water heater, namun untuk handuk dan toiletries nggak disediain ya gengs. Next kita ke kamar sebelah, yaitu kamar tidur kedua. Nah untuk kamar kedua ini tipe kasurnya berbeda ya dengan di kamar pertama, dimana disediakan satu kasur queen bed dan satu extra bed yang ukurannya tuh sama, yaitu seukuran queen bed juga. Jadi kamar ini kapasitasnya bisa lebih banyak, yaitu hingga 4 orang. Sama seperti di kamar pertama, di sini juga disediakan laci serta peralatan sholat. Dan ada balkon juga gengs. Jadi sebenarnya fasilitasnya sih kurang lebih sama ya kayak kamar pertama, cuma beda di tempat tidur dan kapasitasnya aja gengs. Di depan kamar kedua terdapat kamar tidur ketiga. Dan langsung aja kita cek bagian dalamnya. Wah, kamar ini cocok banget buat pasangan karena menurut aku vibes-nya tuh romantis, gengs. Dan tenang aja, di sini juga udah disediain satu extra bed ya. Jadi kalaupun kalian mau tidur ramean juga bisa kok. Nah, terdapat satu buah queen bed, lalu di sebelahnya ada laci yang di dalamnya udah disediain sarung untuk sholat. By the way, di sini kan ada TV ya, tapi sayangnya pas aku cek tuh nggak bisa hidup, gengs. Nah, untuk pencahayaannya terdapat jendela besar yang menghadap ke samping. Namun nggak terlalu terang ya, karena sampingnya itu bersebelahan dengan tembok yang lumayan tinggi. Bersebelahan dengan kamar ketiga terdapat kamar mandi sharing. Ukuran kamar mandinya luas ya, dan udah disediain water heater juga. Namun water heaternya itu tipenya yang nggak langsung nyala gitu loh gengs. Jadi kita mesti info dulu ke penjaga vilanya biar dihidupin. Karena perlu waktu yang agak lama agar airnya tuh hangat. Jadi jangan lupa info dulu beberapa jam sebelum kalian mandi ya. Lanjut kita melipir ke area belakang. Nah, di sini merupakan ruang makan yang menyatu dengan dapur. Dan kalian lihat deh, areanya tuh luas banget, gengs. Bahkan kayaknya lebih luas dapur ini ya dibandingkan living room yang di depan. Wah, kalau masak rame-rame enak nih di sini. Spesies banget tempatnya. Untuk ruang makannya juga lumayan besar karena kapasitas duduknya pun bisa untuk 6 orang. Kalau untuk area dapurnya sendiri sih nggak usah ditanya lagi deh. Ini tuh luas banget, gengs. Peralatan dapurnya juga cukup lengkap ya. Mulai dari peralatan masak hingga perlengkapan makan, semuanya udah disiapin di sini. Jadi nanti kita tinggal bawa bahan makanannya aja ya. Dan saran aku sih, karena lokasi villanya tuh jauh dari jalan raya, kalian jangan lupa untuk bawa makanan dan cemilan yang banyak, gengs. Karena pasti bawaannya tuh bakal lapar terus deh. Soalnya udara di sini kan dingin ya. Tapi kalau misalnya kalian mager buat masak-masak, tenang aja, nggak usah khawatir. Karena di Villa Ashley juga menyediakan catering kok. Yang harganya itu mulai dari 100.000 sampai 125.000 per orang. Dimana udah dapat 3 kali makan dan ada juga yang udah include snack. Nah, untuk info lebih lengkapnya lagi, nanti kalian tinggal tanya aja langsung ke pihak villa ya. Dan jangan lupa untuk konfirmasi juga pada saat booking. Di area dapur ini terdapat kamar mandi sharing, namun menggunakan toilet jongkok dan gak ada water heater, gengs. Dari dapur ini terdapat juga pintu samping yang mengarah ke kamar terakhir, yaitu kamar tidur keempat. Jadi untuk kamar keempat ini posisinya emang terpisah sendiri ya, ada di belakang. Tapi untuk kesini juga bisa diakses dari jalan samping kok, gengs, gak mesti dari dapur doang. Terdapat kamar tidur yang bersebelahan dengan kamar mandi. Oke deh, kita cek dulu ke kamar tidurnya ya. Kamar keempat ini sama seperti kamar pertama, di mana diisi dengan satu buah bunk bed, lalu disediakan juga satu extra bed. Sehingga kapasitas kamarnya bisa untuk 3 orang. Sedangkan untuk kamar mandinya di sini juga menggunakan toilet jongkok ya, gengs, tanpa water heater, sama seperti di kamar mandi sebelumnya. Gak lama setelah aku review semua ruangannya, langsung turun hujan, gengs. Masya Allah, kalau udah akhir tahun kayak gini tuh siap-siap deh ya merata hujannya. Dan pastinya udaranya tuh makin dingin lagi, gengs. Jujur bawaannya tuh mager banget deh, karena suasananya tuh sesyahdu ini. Nah, kalau ini adalah suasana hujan dari balkon kamar pertama. Masya Allah, adem banget ya. Seperti ini suasana malam hari dari Villa Ashley. Untuk pencahayaan di area outdoor atasnya terang ya, karena banyak dipasang lampu gantung, bahkan di pohonnya pun dipasang lampu LED, gengs. Jadinya makin cakep deh. Sebelum masuk ke dalam villa dan mumpung hujannya juga udah reda, jadi aku mau tunjukin dulu suasana malam hari dari area outdoor bawah. Nah, kita mulai dari rumah pohonnya dulu ya, gengs.
Untuk pencahayaan di dalam rumah pohonnya ini, tenang aja, di sini tuh terang banget kok. Jadi kalau misalnya kalian malam-malam mau iseng main ke sini juga bisa ya. Dan dari rumah pohon ini kita bisa melihat suasana malam area bawah secara keseluruhan, dan di ujungnya itu juga kelihatan city light view dari kejauhan. Lanjut, kita turun lagi ke bawah. Nah, di sini juga banyak dipasang lampu gantung ya. Cuma karena area sekitar vilanya kan luas banget nih. Dan emang pepohonan dan perbukitan doang ya di sekelilingnya. Jadi emang gak terang-terang banget ya gengs. Apalagi lampu yang digunakan di sini juga kan berwarna kuning. Sehingga kesannya tuh lebih syahdu dan temaram. Tapi untuk suhu udara di malam hari, kemarin itu lumayan dingin loh. Yaitu sekitar 20 derajat Celcius. Ditambah abis hujan, jadi rasanya tuh lebih dingin lagi. Oke, sekarang aku udah di atas, dan untuk pencahayaan di area terasnya ini terang banget ya gengs. Jadinya seru deh, kalau mau main biliar di malam hari juga tetap nyaman ya. Apalagi mainnya tuh sama keluarga atau orang-orang terdekat. Wah, pasti makin berasa hangat dan asik deh. Next, kita masuk ke dalam area villa. Sedikit berbeda dengan pencahayaan di area teras yang terang banget. Kalau di dalam villanya ini, terutama di living room dan kamar tidur, menurut aku tuh nggak terlalu terang ya. Tapi masih oke lah. Dan yang aku rasain selama nginep di sini sih, alhamdulillah nggak ada kesan serem atau spooky gengs. Walaupun villanya ini kan posisinya tuh lumayan paling atas ya. Mungkin karena vibes-nya tuh homey, jadinya berasa kayak di rumah sendiri. Dan ini dia suasana malam hari dari area dapur. Nah, kalau di sini sih lebih terang ya gengs dibandingkan sama area living room yang tadi. Jadi kalau misalnya kalian mau masak malam-malam, tenang aja, di sini tuh aman banget deh karena pencahayaannya yang terang. Dan sekitar jam 7 malam, makan malamnya udah ready nih. Kali ini menunya ada ayam bakar lengkap dengan tahu, tempe, dan sambal. Good morning. Pagi harinya sekitar jam 8, sarapannya udah siap nih gengs. Dan menunya adalah nasi uduk, lengkap dengan topping telur balado, bihun, dan tempe orek. Oke deh, tadi aku udah review lengkap semua fasilitas dan suasana yang ada di Villa Ashley. Nah, sekarang kita bahas harganya yuk. Berikut info harga menginap dan fasilitas di Villa Ashley. Untuk kontak dan reservasi, bisa menghubungi ke nomor berikut ya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram mereka. Oke deh gengs, itu dia review dari aku tentang Villa Ashley. Sebuah villa murah dengan kapasitas besar dan fasilitasnya yang super lengkap. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian ya. And see you on my next video. Bye!